Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. ya baik, perkenalkan kami dari kelompok satu akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual untuk mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Sebelum itu, saya perkenalkan untuk anggota kami dari kelompok satu. Yang pertama ada Nanda Lydia Fadila, kemudian Mulsaida Ramadhani Syarif, ada Murni, kemudian Muhammad Syaiful Yahya, ada Musawir, kemudian Muhammad Rian Januari. Kemudian selanjutnya kami akan membahas ada 3 kasus yang kami bahas. Yang pertama untuk kasus 1 yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Ya, baik. Eh, saya akan menjelaskan pada kasus pertama, yaitu bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata pemean. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah-langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah-langkah pengerjaan soal? Jawabannya yaitu, dalam kasus ini peserta didik mampu mengerjakan soal dengan benar pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah-langkah pengerjaan soal karena mereka telah memahami konsep dasar dari mencari nilai rata-rata pemean tersebut. Setelah memahami konsep dasar, peserta didik dapat menerapkan konsep tersebut pada soal tanpa harus mengikuti urutan atau langkah-langkah pengerjaan soal yang telah disiapkan. Selain itu, kemampuan peserta didik dilatih untuk mengerjakan soal tanpa melihat urutan atau langkah-langkah soal, menunjukkan bahwa mereka telah menguasai konsep dan dapat menerapkannya secara fleksibel pada situasi yang berbeda. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi dari Saudari Dinda, saudari Mulsaida Ramadhani Syarif. Kemudian untuk masih di kasus pertama, di pertanyaan kedua. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk pertanyaan yang kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertai teori yang berkaitan. Jawabannya, metode yang digunakan dalam kegiatan belajar di atas adalah metode pembelajaran berbasis langkah atau pembelajaran langkah demi langkah. Metode ini mengajarkan peserta didik untuk memahami dan mengikuti urutan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas. Dalam hal ini, langkah-langkah yang diperlukan untuk mencari nilai rata-rata pada sebuah soal matematika sosial. Teori belajar konstruktivisme memaknai pembelajaran sebagai proses pengonstruksian pengetahuan yang bersifat aktif dan personal, seperti yang dikemukakan oleh Jean
Piaget tentang teori belajar konstruktivisme bahwa pada saat manusia belajar sebenarnya terjadi dua proses di dalam dirinya, yaitu proses organisasi informasi, yaitu proses ketika manusia menghubungkan informasi yang diterimanya dengan struktur-struktur pengetahuan yang sudah disimpan atau sudah ada sebelumnya dalam otak. Melalui proses ini, manusia dapat memahami sebuah informasi baru yang didapat, sehingga manusia dapat mengasimilasi dan mengakomodasi informasi atau pengetahuan. Selanjutnya, proses adaptasi, yaitu proses yang berisi dua kegiatan. Pertama, menggabungkan atau mengintegrasikan pengetahuan yang diterima oleh manusia atau disebut dengan asimilasi. Kedua, mengubah struktur pengetahuan yang sudah dimiliki dengan struktur pengetahuan baru sehingga terjadi keseimbangan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Murniati. Itu telah tadi jawaban dari kasus yang pertama. Kemudian kami melangkah untuk kasus yang kedua. Selanjutnya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kali ini saya akan membacakan kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didik belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang pembelajarannya. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Peserta didik kelas 1 SD rata-rata berusia 6 atau 7 tahun, di mana pada dasarnya masih senang dan aktif bermain dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Jen Piasi, pada usia tersebut, anak belum sepenuhnya sanggup menggunakan logika, mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Sehingga anak-anak di rentang usia tersebut baru bisa menerapkan logika pada objek fisik. Hal ini tentu harus menjadi perhatian Rani sebagai guru, agar bisa menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan siswa. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka yang dapat dilakukan oleh Rina adalah menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Misalnya, belajar sambil bermain, menyampaikan materi sambil membuat nyanyian yang berkaitan dengan materi tersebut, membuat atau menyediakan media ajar dengan menggunakan tanda-tanda, simbol, dan benda sebagai alat praktik atau media berhitung yang menarik bagi siswa, sehingga mempermudah peserta didik dalam memahami konsep berhitung. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Muhammad Rian Januari. Selanjutnya untuk kasus yang kedua, di pertanyaan kedua, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan kasus 2 untuk pertanyaan kedua. Jadi pertanyaannya, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Baik, untuk jawaban pertanyaan kedua, dari kegiatan pembelajaran yang kami sarankan di atas atau sebelumnya, sangat erat kaitannya dengan teori perkembangan kognitif dari Piasi.
Menurut Piasi, pada tahun 1954 mengusulkan bahwa terdapat 4 tahapan perkembangan kognitif, yaitu sensori-motorik, praoperasional, operasional konkret, dan formal operasional. Berdasarkan teori yang berkaitan dengan kasus sebelumnya, teori yang digunakan adalah teori perkembangan kognitif tahap praoperasional. Pada tahapan ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Meskipun kemampuan berpikirnya masih belum mempunyai sistem yang terorganisasi dengan baik, namun anak sudah mampu memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Cara berpikir anak pada pertingkat ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Oleh karena itu, mereka belum mampu memahami konsep yang lebih kompleks, seperti misalnya konsep waktu, sebab dan akibat, serta perbandingan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Nanda Lydia Fadila. Itulah tadi penjelasan untuk kasus yang kedua. Kemudian kita melangkah ke kasus yang ketiga yang dibawakan oleh saya sendiri, di mana kasus tiga ini yaitu Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Nah, dari kasus tiga ini ada dua pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Jawaban yang pertama, pertimbangan dan keputusan Made dalam memberikan contoh teks deskripsi dengan menyesuaikan latar belakang peserta didik tentang pantai dan makanan khas di Bali sangat tepat dan sesuai. Made menggunakan prinsip relevansi dengan lingkungan siswa. Prinsip ini mengaitkan materi pelajaran dengan lingkungan siswa. Pemilihan topik yang dilakukan Made sangat relevan dengan tempat di mana dia mengajar, yaitu Bali. Hal ini dapat membantu siswa agar merasa lebih terhubung dengan materi pelajaran karena mereka dapat merasakan keterkaitan langsung antara apa yang mereka pelajari dengan lingkungan sekitar mereka. Sehingga dengan cara tersebut, pembelajaran menjadi efektif. Pendidik sangat dianjurkan untuk mengenal dan memahami peserta didik dikarenakan terdapat keberagam latar belakang seperti etnik, sosial, dan budaya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, untuk kasus ketiga dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Iya, baik. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan kasus ketiga, pertanyaan kedua. Jadi, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang diberikan. Oke, jawabannya prinsip yang diterapkan oleh Made adalah prinsip relevansi dengan lingkungan siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori konstruktivisme. Teori ini mengaku bahwa peserta didik akan dapat
menginterpretasikan informasi ke dalam pikirannya hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri. Pada kebutuhan, latar belakang, dan minatnya. Mengaitkan pembelajaran dengan lingkungan dan budaya peserta didik dapat membantu siswa agar lebih memahami materi pelajaran yang disampaikan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah penjelasan dari Saudara Muhammad Saiful. Jadi itulah hasil dari presentasi kami untuk demonstrasi kontekstual. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.